Pada periode Kretasius atau yang dikenal sebagai zaman Kapur, yang berlangsung pada 145-66 juta tahun yang lalu, bumi sedang dikuasai oleh makhluk-makhluk berukuran raksasa, yang sering kita kenal sebagai dinosaurus. Di periode ini pula, superkontinen Gondwana, salah satu benua terbesar yang pernah ada di bumi, terus terbelah menjadi daratan-daratan yang lebih kecil, yang tentunya menjadi barier alami bagi persebaran dinosaurus di permukaan bumi. Hal ini pula yang mampu menumbuhkan keberagaman spesies dinosaurus di berbagai penjuru bumi, sesuai habitat tempat tinggalnya. Namun di akhir periode tersebut, kondisi atmosfer bumi berubah menjadi sangat beracun. Udara dipenuhi oleh gas sulfur dioksida yang diakibatkan oleh letusan gunung api raksasa yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. Bahkan ada teori ilmiah yang mengatakan bahwa gas beracun yang dihasilkan dari letusan-letusan gunung api tersebut menyebabkan kepunahan massal dinosaurus. Jejak-jejak gunung api raksasa tersebut saat ini dikenal sebagai Deccan Traps. Bagian barat dan tengah negara India terdapat sebuah jejak gunung api raksasa yang pernah membanjiri permukaan bumi dengan aliran lavanya. Secara etimologi, Deccan diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya selatan, serta Traps dari bahasa Swedia yang artinya tangga, karena jejak aliran lava dari Deccan Traps membentuk seperti tangga. Deccan Traps tersusun oleh lava basalt yang membentang di wilayah Maharashtra, Madhya Pradesh, dan Gujarat, seluas kurang lebih 500.000 km persegi, atau setara luas negara Spanyol. Menurut para ahli, diperkirakan luas Deccan Traps sebenarnya mencapai sekitar 1.500.000 km persegi. Namun karena telah mengalami berbagai proses geomorfik, seperti pelapukan, erosi, dan proses-proses geologis lainnya, saat ini hanya tersisa seluas 500.000 km persegi saja yang dapat diamati secara langsung. Ketebalan lava basalt di Deccan Traps mencapai 2000 meter atau 2 km, sehingga volume lava basalt tersebut mencapai 1 juta km kubik. Volume lava tersebut dihasilkan dari proses erupsi yang berlangsung selama 600.000 sampai 800.000 tahun, yang terjadi di akhir periode Kretasius atau di akhir zaman Kapur, atau lebih spesifiknya pada 66,3 sampai 65,6 juta tahun yang lalu. Lalu bagaimana bisa gunung api tersebut muncul dan lavanya membanjiri permukaan bumi, serta apa dampaknya bagi bumi serta kehidupan di dalamnya, dan apakah ada hubungannya dengan kepunahan massal dinosaurus? Mari kita bahas. Deccan Traps merupakan salah satu LIP atau Large Igneous Province terbesar yang ada di bumi, yang dihasilkan oleh lava dari gunung api yang membanjiri permukaan bumi dengan luas lebih dari 100.000 km persegi. Umumnya lava tersebut berkomposisi basa, terutama lava basalt. Deccan Traps mulai lahir sekitar 66,25 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus menguasai permukaan bumi. Di masa tersebut, lempeng India masih berada di lintang selatan, setelah memisahkan diri dari benua raksasa Gondwana, atau masih berada di sisi timur Pulau Madagaskar. Deccan Traps pada awalnya merupakan gunung api hotspot, layaknya gunung api yang berada di Kepulauan Hawaii, yang mana gunung api tersebut muncul oleh aktivitas mantel plume, di mana magma dari bagian bawah mantel bumi yang berada pada kedalaman lebih dari 2.800 km dari permukaan laut naik ke permukaan. Ketika magma tersebut mencapai lapisan terluar bumi, yaitu litosfer, maka akan memicu terbentuknya gunung api di permukaan. Seperti umumnya gunung api hotspot, Deccan Traps juga pada awalnya merupakan tipe gunung api perisai, yang terbentuk dari letusan efusif yang berupa leleran lava basalt yang bersifat relatif cair, sehingga membentuk morfologi seperti perisai atau shield. Hal ini juga terjadi seperti di Kepulauan Hawaii. Deccan Traps berasal dari Reunion Hotspot yang saat ini pusatnya berada di Pulau Reunion di timur Pulau Madagaskar. Lalu bagaimana bisa sebuah gunung api hotspot bisa menghasilkan leleran lava seluas 1,5 juta kilometer persegi dengan ketebalan lava mencapai 2 km? Padahal kalau kita lihat, periode erupsinya tidak begitu panjang, hanya sekitar 600.000 sampai 800.000 tahun. Ada sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa banjir lava yang terjadi di Deccan Traps
ada hubungannya dengan peristiwa tabrakan meteor di Chicxulub. Kawah meteor Chicxulub terbentuk pada 66 juta tahun yang lalu, di waktu yang sama saat fase banjir lava dari Decantraps membanjiri bumi. Hipotesis tersebut didukung dengan teori antipode, atau lokasi di permukaan bumi yang saling berlawanan. Contoh sederhana dari antipode itu adalah kutub utara, di mana antipodenya adalah kutub selatan. Paleogeografi bumi pada 66 juta tahun yang lalu menunjukkan bahwa lokasi tabrakan meteor Chicxulub merupakan antipode dari Decantraps. Karena pada masa itu, lempeng benua India masih berada di lintang selatan atau di timur Pulau Madagaskar. Beberapa ahli berpandangan bahwa gelombang seismik akibat hantaman meteor di Chicxulub memicu banjir lava di Decantraps, yang merupakan antipodenya. Namun banyak juga para ahli yang menyangkal hipotesis tersebut. Karena berdasarkan usia, Decantraps sudah muncul 250.000 tahun sebelum terjadinya tabrakan meteor Chicxulub. Di sisi lain, riset yang diterbitkan pada tahun 2015 di jurnal Earth History menyebutkan bahwa volume magma yang dimuntahkan Decantraps itu meningkat secara drastis setelah terjadinya tabrakan meteor Chicxulub. Sekitar 70% magma dari Decantraps itu dimuntahkan setelah tabrakan meteor Chicxulub di Meksiko. Namun, penelitian tersebut juga masih menyatakan dua peristiwa tersebut bersifat koinsiden atau kebetulan, belum pada kesimpulan bahwa tabrakan meteor di Yucatan atau meteor Chicxulub itu memang berdampak pada volume magma yang keluar di Decantraps. Sebagai sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di permukaan bumi, tentu saja hal ini akan menimbulkan berbagai perdebatan tentang dampak dari banjir lava Decantraps. Apalagi kalau kita lihat dari segi usia, munculnya Decantraps ini sangat dekat dengan peristiwa kepunahan massal dinosaurus atau Cretaceous-Paleogene Extinction Event. Dari tahun 1980-an, sudah muncul perdebatan di kalangan para ahli mengenai penyebab kepunahan massal makhluk hidup di zaman kapur. Dua teori yang paling umum diperdebatkan adalah tabrakan meteor di Chicxulub dan banjir lava Decantraps. Salah satu ahli yang mendukung teori Decantraps sebagai penyebab kepunahan massal dinosaurus adalah Gerta Keller, seorang profesor di bidang geoscience dari Princeton University, Amerika Serikat. Secara konsisten, Gerta Keller mempublikasikan riset-riset yang secara implisit mengcounter teori yang menyatakan bahwa kepunahan massal makhluk hidup di zaman kapur disebabkan oleh tabrakan meteor Chicxulub. Namun sayangnya, teori mengenai kepunahan massal di zaman kapur disebabkan oleh Decantraps tidak diterima secara luas di kalangan para ahli. Konsensus para peneliti tetap menyatakan bahwa tabrakan meteor di Yucatan, Meksiko pada 66 juta tahun yang lalu menjadi peristiwa utama yang memicu kepunahan massal dinosaurus serta flora dan fauna lain yang hidup di zaman kapur. Walaupun teori mengenai kepunahan massal yang terjadi di akhir zaman kapur yang disebabkan oleh Decantraps ditolak secara umum, namun tidak bisa dipungkiri bahwa letusan Decantraps yang menghasilkan volume lava sekitar 3 juta kilometer kubik telah memberikan dampak yang signifikan bagi iklim di bumi serta makhluk hidup di dalamnya. Gas sulfur dioksida yang dihasilkan oleh gunung api hotspot tersebut pernah meracuni atmosfer bumi dan menyebabkan pemanasan global. 285.000 sampai 200.000 tahun sebelum terjadinya kepunahan massal di bumi yang terjadi di akhir periode kapur, suhu bumi pernah meningkat sebesar 3 sampai 4 derajat Celcius dari suhu normal sebelumnya. Para ahli percaya bahwa pemanasan global tersebut berkaitan dengan banjir lava Decantraps. Selain itu, erupsi dari gunung api raksasa tersebut juga menyebabkan perairan di bumi menjadi lebih asam, yang pada akhirnya menyebabkan kematian massal bagi biota laut di bumi. Mungkin Decantraps memang bukan menjadi peristiwa utama yang menjadi pemicu terjadinya kepunahan massal di zaman kapur. Namun, keberadaan gunung api raksasa tersebut tentunya memberikan dampak besar bagi ekosistem di bumi, walaupun masih cukup susah untuk mengidentifikasinya karena tertutup oleh peristiwa besar lainnya, yaitu tabrakan meteor Chicxulub di Yucatan, Meksiko.